Hai hai, Sampurasun, bertemu lagi dengan saya Ari Wisnu. Sudah lebih dari 2 bulan ini kita nggak ketemu ya. Ada yang kangen nggak? Apa? Kangen? Iya, sama, saya juga kangen. Entah berapa bulan ini saya terlalu sibuk yang nggak jelas. Oke, kita langsung aja ke konten kita kali ini. Saya akan menceritakan kisah perjuangan seorang kepala suku yang bernama Mounarudo. Dia adalah kepala suku dari suku Sedik di Taiwan. Jadi suku Sedik ini adalah pribumi di Taiwan ya. Jadi mereka itu suku-suku pribumi di Taiwan itu datang 8.000 tahun yang lalu. Jadi mereka sudah menghuni Taiwan sebelum ada orang-orang yang menggunakan bahasa Mandarin berpindah ke Taiwan. Suku Sedik ini berjuang dan menentang penjajahan Jepang atas Pulau Taiwan. Bagaimana perjuangan Mounarudo? Ayo kita mulai. Mounarudo atau Mounarudo adalah merupakan salah seorang putra dari kepala suku Sedik. Ia kemudian menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala desa di desa Mehebo. Ia kemudian menjadi salah seorang pemimpin yang sangat berpengaruh di daerah Wushe. Mounarudo berasal dari klan Tagadaya dari suku Sedik. Taras tuno eso, ini segera kunak nami. Usa. Wei tangin dah kia kana tartuno. Nang tak kau semani, bukan nak kata tu. Ani kunaka paglang tanah tuno. Ini mo chawin ka kinga tadala ita. Bobon, premo sa sapa auto tanah tuno. Oke sapa auto rodanta. Nakah kita hangat tanah tuno peni. Isuana siskal tanah tuno. Isu mengalir tanah tuno. Sebagai salah seorang putra dari kepala suku, maka ia mendapatkan sebuah privilege khusus, yaitu mendapatkan kesempatan untuk sekolah di sekolah formal di Taiwan atau di Formosa, yang saat itu di bawah kepemimpinan penjajahan Jepang. Mounarudo ini merupakan salah satu dari 6 orang yang berhasil lulus dari sekolah tersebut, dan ia juga dikabarkan mampu berbicara bahasa Jepang dengan baik. Oleh karena itu, ia sangat dihormati oleh pemerintah Jepang dan dianugerahi atau dihadiahkan kunjungan ke Jepang pada tahun 1910. 20 tahun setelah kunjungannya ke Jepang, Mounarudo merasa kehidupan suku-suku pribumi di Taiwan semakin terdesak oleh penjajahan Jepang. Maka pada saat itu, di tahun 1930, ia memutuskan melakukan sebuah pemberontakan yang bernama Pemberontakan Wushe, yang ia lakukan di sekitar distrik Nantau. Pemberontakan Wushe dimulai pada Oktober 1930, dan pemberontakan ini merupakan pemberontakan besar terakhir di Taiwan dalam rangka melawan penjajahan Jepang. Bagi tanah tuno. Dan pemberontakan ini mengakibatkan lebih dari 130 orang Jepang terbunuh. Sebagai tanggapannya, kemudian pemerintah penjajahan Jepang melakukan serangan balasan yang menewaskan 600 orang anggota suku Sedik. Namun pemberontakan di Wushe ini akhirnya menemui kegagalan dan suku Sedik terdesak. Kemudian karena terdesak, Mounarudo dikabarkan melakukan aksi bunuh diri, yaitu menembak kepalanya dengan sebuah pistol. Tujuannya agar dia tidak dapat ditangkap oleh Jepang secara hidup-hidup. Pemberontakan ini sendiri kan terjadi tahun 1930. Nah, namun anehnya jasad Mounarudo ini baru ditemukan tahun 1933. Berwujud sudah tinggal tulang belulang saja. Nah, mengenai pemberontakan Wushe ini akan saya jelaskan detailnya di video berikutnya ya. Setelah jenazah Mounarudo ditemukan pada tahun 1933, kemudian jenazah yang tinggal tulang belulang itu dibawa ke Departemen Arkeologi Universitas Kekaisaran Taihoku yang sekarang bernama Universitas Nasional Taiwan, di mana tubuhnya tersebut digunakan oleh Jepang untuk menakut-nakuti para pejuang lain atau para pemberontak lain agar tidak melakukan hal yang sama. Kemudian Jepang memanggil Putri Mounarudo untuk melakukan identifikasi tulang belulang tersebut, dan dikonfirmasi walaupun
Ya, masih tanda tanya apakah jasad tersebut milik Monarudo atau bukan. Dan Jepang juga tidak melakukan uji DNA terhadap jenazah tersebut. Malangnya setelah penjajahan Jepang berakhir, kemudian Taiwan berada dalam pemerintahan Kuomintang, jenazah tersebut hanya disimpan di dalam gudang hingga tahun 1974. Setelah itu, jenazah Monarudo dikuburkan di Taman Peringatan Insiden Wuse. Rakyat Taiwan sangat menghormati Monarudo karena telah melakukan perlawanan terhadap penjajahan Jepang. Bahkan wajahnya pun tercantum dalam uang dolar terbarunya Taiwan. Pada tahun 2005, foto besar Monarudo dipajang di kantor pusat Kuomintang sebagai peringatan 60 tahun kembalinya Taiwan. Monarudo telah menjadi bagian dari budaya populer Taiwan, muncul dalam buku dan manga. Ia menjadi figur protagonis dalam drama TV 2003, Dana Sakura, dan film Taiwan 2011, Warriors of the Rainbow Civic Ballet. Jadi buat kalian yang pernah nonton film Warrior of the Rainbow, pasti ada kan ya, orang-orang pribumi Taiwan melawan penjajahan Jepang. Nanti setelah mereka mati itu, kemudian menaiki jembatan dari pelangi menuju ke surganya mereka gitu. Jadi di surganya mereka itu nanti berkumpul para pejuang dan para pahlawan bersama para nenek moyang di sebuah rumah besar bersama, dan mereka hidup damai di sana. Ya, itulah sekelumit kisah tentang seorang pejuang yang bernama Monarudo yang berusaha membebaskan tanahnya dari cengkeraman penjajahan Jepang. Hal seperti ini juga terjadi di negara kita ya guys, yaitu di Indonesia. Bagaimana para pejuang kita dahulu berusaha memerdekakan negara ini dari penjajahan Jepang dan penjajahan bangsa asing lainnya. Nah guys, hikmah dari cerita ini adalah kita harus berusaha menjaga dan mengisi kemerdekaan ini untuk kebaikan kita dan anak cucu kita, agar kemerdekaan ini bertahan selama-lamanya. Oke, saya Ari Wisnu mengucapkan selamat malam. Pun sapun, tabe pun.